adalah perilaku agresif dengan kekuatan dominan untuk mengganggu si korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bahwa bullying dapat terjadi apabila seseorang ataupun sekelompok orang mengganggu serta mengancam si korban bully, baik secara fisik ataupun psikologisnya. Dan bully terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada bully fisik. Menurut saya bully fisik ini merupakan bully yang paling parah dari keempat bully ini, karena bully fisik ini sudah melukai sang korban secara jasmani sehingga korban merasa sakit ataupun merasa kurang enak badan dengan tubuhnya yang sedang atau yang sudah dibully. Yang kedua, ada bully verbal. Bully verbal ini biasanya mengincar perasaan si korban, menjatuhkan mentalnya dengan membicarakan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada si korban, menjatuhkan, mengintimidasi dengan kalimat-kalimat yang seharusnya si korban ini nggak terima. Dan yang ketiga, ada bully sosial. Bully sosial ini lebih ke bentuk sosial masyarakat kepada seseorang, baik itu kalangan bawah ataupun di kalangan atas juga masih suka terjadi yang namanya pembulian sosial yang dilakukan oleh suatu oknum tertentu yang tidak suka pada seseorang tersebut. Dan yang terakhir ada bully cyberbully. Cyberbully ini menurut saya bully yang paling mudah dilakukan di zaman sekarang. Ya, karena dengan handphone saja dan aplikasi media sosial kita sudah dapat membuli orang. Bayangin, kita nggak harus ketemu, kita nggak harus mencaci maki dia, hitam lu, dekil lu, kurus lu, terus kita tidak usah repot-repot memukul dia, menendang dia. Kita tidak usah repot-repot, cukup kita beri kritikan yang tidak pantas, kalimat-kalimat tidak pantas pada media sosial lewat handphone. Itu sangat mudah dan praktis banget, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan itu nggak makan waktu, nggak lama. Cukup kalian ngetik, kalian kirim ke orang, ataupun kalian lewat voice note, video suara ke orang tersebut agar orang tersebut mentalnya jatuh. Itu udah termasuk ke dalam cyberbullying. Dalam pergaulan di sekolah, kita seringkali menjumpai siswa yang senang untuk melakukan perilaku bullying dengan mengintimidasi, mencaci maki, memfitnah, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik pada si korban bully. Hal ini menyebabkan dampak-dampak negatif yang akan terjadi pada si korban. Misalnya saja si korban selalu merasa bahwa dirinya tidak nyaman ataupun selalu merasa terancam hanya akibat dari perilaku bullying. Dan apabila kita tidak mencegah ataupun melawan perilaku tindakan bullying, maka yang akan kita dapatkan untuk generasi zaman sekarang hancur, berantakan, akan menyebabkan banyak kerugian yang disebabkan perilaku bullying. Ada banyak perilaku yang istilahnya menjorok keluar, seperti pergaulan bebas ataupun lain sebagainya. Tapi di sini saya mau keluar dari itu dan mengambil dari tindakan bullying saja. Tindakan bullying ini itu dapat melukai fisik ataupun mental sang korban, karena bully itu tidak hanya dengan kata-kata ataupun
dengan istilahnya dengan kata kasar lah atau apapun itu. Bully ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, apalagi di zaman yang secanggih sekarang. Bully sudah bisa lewat handphone dengan media sosial. Manusia sekarang lebih cenderung sangat mudah membuli lewat media sosial. Kenapa saya bilang media sosial menjadi media pembulian paling banyak di Indonesia terutama? Karena dari media sosial orang-orang bisa membuli dari mana saja dan kapan saja, waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja, tanpa harus berpapasan tatap muka secara langsung. Biasanya bully ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu bully fisik, yaitu secara kekerasan. Bully ini menurut saya yang paling parah karena sampai melukai fisik sang korban. Yang kedua, ada bully verbal. Bully verbal ini membuli, mengancam, mengintimidasi dengan kata-kata yang menyayat hati, kata-kata kasar, kata-kata intimidasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada bully sosial. Bully sosial ini mencakup jaringan yang luas, daerah yang luas, sehingga sosial ini dapat mengancam sang korban ketika sedang berada di organisasi keramaian tertentu. Dan yang terakhir, ada bully cyberbully ya. Cyberbully ini biasanya yang seperti yang tadi saya bilang, cyberbully ini itu lebih cenderung ke arah media sosial, ke arah online, tidak langsung, sifatnya tidak langsung, tidak bertemu secara langsung, tidak bertatap muka, tidak meluangkan waktu untuk bertemu, untuk mencaci maki, untuk membuli, untuk istilahnya mengata-ngatai secara langsung ataupun memukuli, menendang, melukai fisik dan lain sebagainya. Bully sangat berdampak pada kehidupan si korban. Apabila si korban bully sudah sangat merasa tertekan atas kehidupannya dan sudah tidak kuat lagi dengan bully yang diterimanya, maka persentase untuk ia mengakhiri hidupnya itu sangatlah besar. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin mencontohkan adegan pembulian beserta dengan beberapa sebab terjadinya bully. Apa sih dampak negatifnya kepada kita, terutama pada siswa, dan cara untuk mencegah serta melawan tindakan bully. Jadi kita di sini ingin meminta kerjasamanya untuk say no to bully. Jadi simak videonya sampai habis. Woi, Rong. Sini lu. Dalam gua. Sini lu. Udah, dulu. Dalam duduk enggak? Sini. Belum tanya. Baru juga. Oke. Itu. Bir. Lu sekarang buat sih? Lu sekarang buat sekarang buat gua mau buat duit. Ini deh. Hitung, kita. Nomor 2. Mau pulang nggak? Belum. Dulu sini tapi. Duit. Utang-utangin juga utang-utangin. Duit. Dicek keluarin nggak? Baru berapa ini? Baru sini kasur. Ya, doang bang. Lu bohong, ini ada duit loh. Duit.
Buat Ini apa ini? Buat gue pulang sekolah bang. Mau sekolah jangan bisa. Jangan bisa. Ambil ya. Jangan bang. Jangan. Gue juga butuh duit. Sama. Udah lu tinggal minta. Bisa gua sama orang tua lu. Parkir aja. Nah, gua ambil aja ya. Udah. Ya. Udah gua ambil. Lu enggak. Penting bang 20.000 udah. Boleh doang juga. Gua pulang gimana bang? Udah sono. Udah. Lu jangan ngomong ke siapa-siapa ya soal tadi. Kalau sampai lu ngomong ke siapa-siapa soal tadi, lu bakal dibikin lebih parah daripada tadi. Kurang tahu sih, tapi tadi gue dengar di kelas kita dia kayak bukan gitu. Penyebab pastinya lu nggak tahu kenapa. Gue kurang tahu sih, tadi gue lagi kelas. Soalnya tadi gua pas naik juga ngeliat si Dimas tadi sendirian di situ. Dia juga tuh dia kayak apa ya, kesel gitu, cemas. Iya. Kenapa ya? Udah deh. Gue cari tahu dulu deh pasti. Iya, nanti lu cari tahu terus kasih tahu ke gue ya. Ya, makasih ya. Dimas. Ya. Gua tadi dengar dari Ain. Katanya lu abis dulu. Iya sih. Abis dulu gitu. Lu diapain? Apa lagi? Ada sebuah pengancaman nggak? Ada. Dari siapa? Coba mau dong. Dari nanti. Dari nanti. Selain nanti siapa lagi yang membuli itu? Fikri, Abad, Andin. Mereka doang berarti nggak ada lagi. Nggak ada. Aduh, samperin aja yuk. Nanti nih, gue tadi sempat ngobrol sama Mas, katanya dia kena bully kalau dia benar dia cuma alasannya lu udah bully dia apa? Tadi kan gue nggak punya duit ya, gue nggak punya duit, lu tadi kan nggak punya duit, buat apa gitu? Pulang, terus gimana? Terus dia juga sempat dapat ancaman sih dari Andin, gimana? Ya, biar nggak terungkap gitu dengan kalian. Terus si Dimas ini gue lihat jadi orang pendiam semenjak kalian bully. Dia kayak lesu, ya. Jadi ini tuh semenjak kalian bully gitu. Jadi kalian maunya gimana? Gue pengennya kalian minta maaf sih langsung berdua, soalnya kan kalau bullying itu berdampak bisa ke jangka panjang, bisa siapa tahu dia nantinya trauma karena kalian bully. Dia jadi malas keluar, malas bersosialisasi, malas belajar, malas berteman. Itu banyak dampak-dampak bullying. Jadi kalian gue harapin bisa minta maaf lah ya ke dia ya. Ya, Fit. Jelas. Jadi gue minta maaf juga ya, Dimas. Mana? Lu maafin kan? Jadi lu bisa maafin mereka nih? Iya. Bisa? Ya, berarti permasalahannya udah selesai sampai sini ya? Iya. Jadi udah nggak ada masalah-masalah lagi nih. Pokoknya gue nggak mau lihat ada bully-bully lagi di sekolah ini ya. Kalian juga udah pada minta maaf. Udah, kalau gitu, udah bubar aja deh. Udah ya, bubar ya. Udah deh. Oke, sorry Dim. Ya. Beri
Berikut sebab-sebab bullying dan dampak negatifnya. Sebab-sebab bullying yang pertama, karena iri hati. Hal ini seringkali ditunjukkan oleh para pembuli. Yang kedua, turun-temurun dari para senior hanya untuk keterkenalan semata. Yang ketiga, balas dendam yang dikarenakan si korban pernah menyinggung atau sebaliknya si pelaku pernah merasa tersinggung oleh korban. Yang keempat adalah perasaan ingin menunjukkan kekuasaannya dan kekuatannya. Yang kelima, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah dianggap menghina geng-geng atau kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan dampak negatif bullying ada 4. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekannya psikisnya atau kejiwaannya yang seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman oleh lingkungan sekitar atau terhadap lingkungan sekitar, resah, tertekan, dan lain-lain. Yang ketiga, pergaulan sosial yang terganggu seperti minder, gugup, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Dan yang terakhir, ada terganggunya prestasi seorang korban bullying, seperti mendapatkan nilai jelek, tidak naik kelas, tidak konsentrasi ketika belajar, dan menurunnya peringkat atau ranking. Berikut cara-cara mencegah bullying. Pertama, hindari membawa barang-barang mahal. Kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Keempat, jangan dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying. Kelima, jangan ikut melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Cara melawan bullying: pertama, jadilah orang yang percaya diri. Kedua, bersikap tenang saat sedang diganggu. Ketiga, jangan biarkan kita terpancing emosi. Keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Kami, bagian dari kelas 10 farmasi, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang mau meluangkan waktunya untuk menonton video edukasi tentang bully dari kami. Kami harap kalian yang menonton video edukasi dari kami dapat mengetahui sebab dan akibat dampak negatif dari bully, serta dapat mencegah dan bahkan melawan tindakan perilaku bully. Sekian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video dari kami. Sekian, terima kasih.